Saya waktu ceramah di Dubai untuk Pemko Dubai itu sempat kaget jadi masjid takwa. Ramai kali saya datang. Awal-awal terkenal dari sini Dubai. Rupanya absen lah buat kalian. Bapak begini juga ya, gitu ya. Masjid absen, pulang absen nggak? Tidak ada yang boleh tinggal di masjid. Rupanya bagus juga cara menuju Dubai. Ternyata berhasil cara seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat kenapa orang hadir di majelis ilmu itu pahalanya begitu besar dikasih oleh Allah. Wa Allahu lahu baitan fil jannah min yaqutin amwalan ta'ala babat. Orang yang duduk di majelis ilmu saat itu juga dibangunkan Allah rumah di surga bentuknya dari mutiara yakut yang sangat indah yang memiliki 40 buah pintu. Kenapa besar? Karena berapa? Jadi tidak ringan duduk di majelis ilmu ini, tidak ringan berat sama orang terpilih yang duduk. Jadi kalau misalnya kita memaksakan diri kita hanya di majelis ilmu itu, Bapak Ibu, itu pahalanya lebih besar, apalagi lebih sakit hati kita dengan nama tertentu, itu lebih besar pahalanya. Orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ketenangan jiwa, kemudian mendoakan mengurangi. Makanya saking tenangnya jiwa kita ada di majelis ilmu itu tertidur juga kadang. Itulah dasarnya Pak. Coba Bapak bayangkan, orang di rumahnya udah pakai kasur bagus Pak, pakai AC nggak bisa tidur. Nah ini duduk bisa tidur Pak. Di mana Bapak bisa nikmat ini? Jadi kalau Bapak Ibu payah tidur datang pada pengajian, mudah tidur bisa tidur. Atau orang bilang, ini setan itu, siapa bilang ini setan? Karena Pak Rasulullah cuma bilang kalau kita ngantuk sholat Jumat waktu khatib berkhutbah, maka ajak orang sebelah kita jadi nggak ada unsur setan-setanan Pak kalau kita tergantung di masjid itu. Kemudian ini Pak ya, kalau menguak kata Rasulullah tutup kuat mulutmu dan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena itu dari setan. Jadi kadang pas kalau terjadi tidak sebenarnya sekali muak ya kalau boleh berapa setan di barunya maka berat badan kita dan apa. Kalau bersin dari Allah, makanya kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya maju ilmu kedokteran terbukti ketika kita bersin tubuh kita mati beberapa detik Pak. Di saat itu dia mengeluarkan penyakit, makanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Rasulullah masih batasan Bu. Bersin yang dari Allah itu cuma 3 kali Pak. Berarti 3 kali berarti Bapak sakit, berobat Pak. Alhamdulillah. Dari sholat ke maaf juga sejak jawab apa dia ada yang diumum. Itu berarti kita sakit, Nah jadi memaksakan diri duduk di majelis ilmu itu Pak, itu sangat besar pahalanya. Bahkan kadang ada orang Pak duduk saja dia, walaupun dia tidak mendengar, hadir dari situ dia mendapatkan berkah. Ingat saya di Mu'minah Polda Riau Pak, saya ceramah. Bapaknya kan begitu ramai Pak. Ada 2 orang yang paling rajin datang. 2 orang itu paling rajin datang. Setelah 6 bulan saya ceramah di situ saya tahu Bapak Ibu di Mekah berubah telinganya. Pasti dia rajin aja. Jadi kadang memang kalau tidak dipaksakan hadir itu memang berat kita untuk hadir di majelis ilmu. Jadi di sini kita lihat Rasulullah dipaksa untuk baca, dipaksa. Jadi menuntut ilmu agama itu pun kadang harus dipaksa. Setelah Rasulullah menerima wahyu itu, ketakutan Rasulullah lari dari kewajiban pulang ke rumah. Jadi takut itu sesuatu hal yang biasa. Nabi Musa waktu tongkat menjadi ular kan sempat lari Nabi Musa. Jadi takut itu biasa. Jadi jangan Bapak kira kalau orang berupa bumi lari dia berarti dia lari berarti tidak kuat imannya. Bukan Pak. Dia harus menyelamatkan diri. Tapi ada juga orang yang imannya kuat duduk aja di situ. Jadi yang duduk pun tidak masalah, yang lari pun tidak salah. Jadi bukan itu ukuran kuat iman seseorang itu. Saya pun belum lari saya Pak.